はどうせ君だよ。Berlatar di Universitas Myungmil, Korea, cerita berfokus pada mahasiswa populer tahun pertama yang bernama Yojun. Bahkan di tahun pertamanya ini ia sudah memiliki klub penggemar sendiri. Tapi di sisi lain ia memiliki sisi masalah tentang pertemanan. Setelah itu diperlihatkan mahasiswa tahun ketiga yang bernama Nam Sohyun. Nam Sohyun adalah orang yang sangat bekerja keras, bahkan baginya sebuah waktu luang untuk istirahat sangatlah mewah. Kemudian diperkenalkan mahasiswa tahun ketiga bernama Kim So-bin. Ia adalah mahasiswa yang sangat rajin belajar, namun walaupun sudah tahun ketiganya, ia tidak memiliki nilai resume sama sekali. Hal itu membuatnya frustasi dalam pelajaran. Dan drama ini menceritakan kehidupan mereka bertiga. Di suatu pagi, Yejun masuk ke kelasnya dengan membawa 3 gelas minuman yang ia berikan pada temannya bernama Jungho dan Jongwook. Walaupun terkesan teman, namun mereka hanya memanfaatkan Yejun sebagai ATM berjalan. Setelah itu, ia ingin membangunkan Nam Sohyun yang terlihat sedang tidur karena kelelahan. Namun, ia tak sengaja menumpahkan sebuah minuman ke celananya. Ia pun bergegas untuk meminta maaf dan mengganti rugi. Namun Sohyun pergi begitu saja. Di sisi lain, Kim So-bin bersiap-siap untuk masuk ke dalam ruangan jurusan. Namun pada saat membuka pintu, ia tak sengaja bertemu dengan Yojun, dan begitulah cara mereka pertama kali bertemu. Ternyata tujuan Kim So-bin pergi ke ruangan jurusan untuk membujuk asisten Profesor So-kyung untuk membantunya agar bisa melaksanakan penelitian dengan profesor. Namun ternyata pekerjaan itu sudah diambil oleh Yojun, dan dengan terpaksa Kim So-bin harus membujuk Yojun untuk menyerahkan posisinya itu. Singkatnya, orientasi mahasiswa baru pun diadakan. Sohyun dan Kim So-bin bertugas sebagai senior pembimbing para mahasiswa baru. Pada saat masa orientasi masih berjalan, Yojun pun juga ikut pada acara itu. Malamnya pesta pun diadakan dan semua mahasiswa terlihat menikmatinya. Tapi di sini Kim So-bin selalu memperhatikan Yojun. Ia berpikir bagaimana cara membujuknya agar menyerahkan tugas itu padanya. Di tengah pesta itu, Yojun didatangi oleh temannya yang sedang mabuk. Karena sebuah alasan mereka pun cekcok. Temannya itu mengatakan bahwa Yojun mengkhianatinya karena mendekati seorang perempuan incarannya. Hal itu ditampik oleh Yojun yang memang tak mendekatinya duluan. Adu mulut itu berakhir dengan perkelahian mereka. Yojun menerima pukulan dari temannya itu. Namun Kim So-bin yang melihatnya tak tinggal diam dan melindungi Yojun. Perkelahian itu bisa berakhir karena kedatangan Nam So-hyun yang melerai mereka. Setelah itu So-bin mengobati luka Yojun. Hal itu membuat mereka semakin akrab. Yojun bertanya mengapa So-bin selalu meliriknya. Terus terang So-bin mengungkapkan bahwa ia ingin pekerjaan untuk menjadi asisten profesor itu diserahkan padanya. Yojun diam sejenak.
dan ia berkata akan memikirkannya jika mereka berdua bisa menjadi teman. Keesokan harinya semua mahasiswa pun menikmati masa orientasi mereka. Yeojun mengajak Sobin untuk melakukan terjun genting. Awalnya Sobin menolak karena ia takut ketinggian. Tapi karena Yeojun membujuknya dengan pekerjaan menjadi asisten profesor, ia pun memberanikan diri dan mereka pun terjun bebas bersama. Diperhatikan juga Yeojun yang mencoba untuk selalu bersikap baik dan mendekati seniornya, yaitu Nam Sohyun. Yeojun merasa bahwa Sohyun ialah orang yang bersikap sangat berbeda dari semua orang yang telah ia temui. Terungkap pula bahwa Nam Sohyun tinggal berdua bersama dengan adiknya, Nam Kohyun, di rumah yang sangat sederhana. Ia menafkahi keluarganya yang ada di desa dan menguliahkan adiknya juga. Itulah yang harus membuatnya bekerja dan berkuliah di waktu yang bersamaan, yang membuat ia sangat letih di kelas dan selalu tidur. Di sisi lain, Yeojun juga memikirkan kata-kata dari Sohyun yang sangat menusuk dadanya. Suatu hari Kim Sobin menemui Yeojun dan memarahinya karena Yeojun belum mengalihkan pekerjaan menjadi asisten itu kepadanya. Namun Yeojun menampiknya dengan mengatakan bahwa ia lupa dan akan menyerahkan pekerjaan itu pada saat itu juga. Tiba-tiba hujan pun turun. Setelah menyerahkan pekerjaan itu pada Sobin, ia dan Sobin pulang dengan berbagi payung. Kejadian itu akhirnya membuat mereka menjadi dekat. Di sisi lain, Nam Sohyun pulang dengan keadaan basah kuyup. Di rumahnya, ia mendapati adiknya Kohyun sedang memakan makanan yang sangat sederhana. Terlintas keadaan ekonomi keluarganya sangat rendah. Bahkan, ia dan adiknya harus mengontrak rumah seadanya. Hal itu dikarenakan kematian ayah mereka. Nam Sohyun bertekad akan menghidupi keluarganya dan akan melindungi adiknya. Keesokan harinya, di asrama, Kim Sobin dan teman sekamarnya dikagetkan dengan kemunculan seorang wanita di kamar mereka, yang ternyata adalah Wang Yongran. Ia adalah teman Sohyun dan teman sekamar mereka juga. Di kelas, Yeojun berusaha mendekati Sohyun. Ia meminta maaf untuk kejadian yang kemarin dengan membelikannya segelas kopi. Namun hal itu ditolak oleh Sohyun dan Sohyun pun pergi meninggalkannya. Singkatnya, saat kelas terakhir, Profesor Park memberikan tugas pada mereka semua untuk membuat sebuah proyek berkelompok dengan tema bebas. Pada akhirnya karena permintaannya, Yeojun setim dengan Sohyun, disusul dengan Jongho, Jungwook, dan Hyeji. Kebetulan Kim Sobin belum mempunyai kelompok dan Sohyun memintanya untuk masuk kelompoknya saja karena ia membutuhkan orang yang bisa dipercaya. Kemudian di tengah perbincangan mereka, Jungho mengajukan diri untuk menjadi ketuanya. Namun Sohyun mengajukan Kim Sobin dan karena suara terbanyak, akhirnya Kim Sobin lah yang menang dan menjadi ketua kelompok. Di perjalanan pulang, Yeojun mendapati telepon dari ibunya. Ibunya mengundangnya untuk kembali ke rumah bertemu paman dan bibi. Tapi tidak seperti ibu kebanyakan. Ibu Yeojun sangat membenci anaknya itu karena ia tak bisa diandalkan. Ia tak bisa menjadi sehebat kakaknya yang bernama Yeojun Wan. Walaupun sebaik apapun Yeojun perkataannya, hal itu bagaikan angin lewat yang tak dianggap ibunya.
Keesokan harinya, Sohyun dan yang lain sedang mengerjakan tugas kelompoknya. Tapi walaupun ditunggu berapa lama pun Jungho, Hyeji dan Chungwoo tak juga sampai. Yang akhirnya mereka mengerjakannya hanya dengan 3 orang saja. Saat pulang, Jungho mendatangi mereka dengan keadaan mabuk. Ia melontarkan ujaran kebenciannya pada Nam Soo-hyun. Walaupun begitu, Sohyun tak tinggal diam dan mengatakan bahwa seseorang harus mempunyai sikap yang sama dengan umurnya. Hal itu membuat Jungho jengkel dan mendorong Hyojun yang ingin melerainya. Sesaat Hyojun teringat traumanya yang membuat ia gelisah dan ketakutan. Melihat Sohyun terkena pukulan Jungho, pada akhirnya pertikaian itu berhenti setelah Hyojun berteriak dengan keras. Sobin pun mengobati luka Sohyun. Ia mengatakan bahwa Hyojun tak seperti biasanya. Ia sangat ramah dan sering tersenyum. Namun kejadian tadi ia berubah menjadi sangat sensitif. Di sisi lain Hyojun menyendiri dan merenungi kejadian tadi. Tiba-tiba dia didatangi oleh kakaknya Junwan. Terlihat Hyojun sangat membenci kakaknya itu. Dan pada akhirnya ia pun terpaksa ikut kembali ke rumah orang tuanya untuk bertemu bibi dan pamannya. Ternyata sekilas hubungan keluarga mereka terkesan sangat harmonis di hadapan paman dan bibi. Tapi setelah pesta itu berakhir, Hyojun mendapati kekerasan fisik dari kedua orang tuanya. Ibunya mengatakan sebuah ucapan yang tak ingin didengar oleh semua anak di dunia ini. Ibunya mengatakan, sejak dulu ia sudah salah karena telah melahirkannya. Ucapan itu bak sambaran petir yang menerjang mental Hyojun. Dan akhirnya ia pergi meninggalkan kediaman orang tuanya dengan luka yang berbekas di lubuk hatinya. Hyojun sangat frustasi sampai-sampai ia menelpon seniornya Nam Soo-hyun. Ia berkata akan mengakhiri hidupnya. Sohyun yang khawatir pun menghubungi Kim So-bin dan langsung menemuinya. Saat bertemu ia mendapati Hyojun sedang mabuk. Hyojun menangis karena beban yang ada di pundaknya tak bisa ia ceritakan pada orang lain. Hyojun juga mengatakan pada Kim So-bin. Dan tiba-tiba ia pun tak sadarkan diri. Sohyun dan So-bin pun mengantarnya pulang ke rumahnya. Singkatnya, keesokan harinya Hyojun dibuat heran karena rumahnya yang sempat dimasuki oleh seseorang. Ia pun mengingat sekilas kejadian kemarin malam. Seketika ia menelpon So-bin untuk memastikannya. Kim So-bin yang gugup karena perkataannya kemarin pun langsung menutup teleponnya. Hyojun pun berinisiatif untuk menemuinya di kantin. Ketika di kantin, Hyojun menginterogasinya tentang kejadian kemarin malam. Setelah tahu Nam So-hyun dan So-bin membantunya, ia pun mengajak So-bin untuk melihat sunset untuk ucapan terima kasihnya. Sambil menikmati sunset di sore hari, So-bin pun menceritakan orang yang ia suka, yang ternyata adalah temannya dari kecil, yaitu bernama Hong Chang-ki. Hyojun menasihatinya untuk mengutarakan perasaannya saja, tapi So-bin terlalu takut untuk melakukannya. Di akhir pekan, So-bin pun meminta tolong pada Hyojun untuk menemaninya mengubah penampilannya agar Hong Chang-ki bisa jatuh hati padanya. Dan mereka pun menghabiskan waktu seharian penuh bersama. Malam harinya, saat Hyojun menikmati indahnya malam, ternyata ia kebetulan bertetangga dengan Hong Chang-ki. Hyojun bahkan tahu bahwa keesokan harinya pacar mingguan Hong Chang-ki akan datang. Entah karena ingin Kim So-bin mengetahui keburukan Hong Chang-ki atau sengaja, ia memberitahu So-bin untuk mengutarakan perasaannya esok hari.
Dan tibalah keesokan harinya. Saat Kim So-bin sudah berada di rumah Hong Chang-ki, pintu tiba-tiba diketuk oleh seseorang. Kim So-bin kira itu ialah Hong Chang-ki, namun ternyata itu adalah pacar Hong Chang-ki bulan lalu yang harusnya sudah putus. So-bin yang terkejut bergegas meninggalkan tempat itu. Tapi ternyata sudah ada Hong Chang-ki di anak tangga. Kim So-bin terlihat patah hati karena hal itu. Akhirnya ia meninggalkan mereka berdua dengan hati yang sangat kacau. Flashback pada masa kecil Hong Chang-ki dan So-bin. Saat mereka kecil, orang tua Kim So-bin harus bercerai karena suatu alasan. So-bin yang saat itu tak tahu harus memilih siapa di antara kedua orang tuanya pun menangis di suatu taman. Tapi ada Hong Chang-ki kecil datang dan memberikan gelang manik-manik untuk menghiburnya. Dan saat itulah pertama kali mereka berteman sampai saat ini. Kim So-bin yang perasaannya terluka pergi menemui Jun. Yo-jun sudah menduga bahwa So-bin akan terluka karena hal itu. Ia pikir dengan tahunya Kim So-bin mengenai sikap Hong Chang-ki akan membuatnya menjauhinya dan membencinya. Tapi ternyata malah So-bin lah yang terluka. Karena rasa bersalah, Yo-jun pun membujuk Kim So-bin untuk memanfaatkannya saja. Dan akhirnya ia memanas-manasi Hong Chang-ki dengan mengatakan bahwa mereka berdua telah berpacaran. Setelah kejadian itu, So-bin mulai menjauh dari Hong Chang-ki. Tapi pada suatu ketika, Hong Chang-ki berhasil menemui So-bin dan mengatakan bahwa Yo-jun sengaja membujuknya agar mengutarakan perasaannya pada hari saat pacarnya ke rumahnya. So-bin yang mendengar hal itu pun menemui Yo-jun. Ia sangat kecewa dengan Yo-jun karena sudah percaya dengan kata-katanya. Dan akhirnya Kim So-bin pun pergi meninggalkan Yo-jun dengan sangat kecewa. Yo-jun yang sudah pasrah mencoba menelpon So-hyun dan meminta saran darinya. Ia ingin memperbaiki suatu hal agar bisa kembali menjadi sedia kala, yaitu ikatan pertemanannya dengan Kim So-bin. So-hyun menjawab bahwa lakukan saja apa yang ada di hatimu. Terus teranglah, jangan dilebih-lebihkan. Lakukanlah kelemahanmu. Mendengar hal itu, Yo-jun pun berlari ke asrama wanita. Sesampainya di sana, ia pun memanggil nama So-bin dengan sangat keras. So-bin yang menyadari itu, Yo-jun pun bergegas turun dan membawanya ke tempat yang sepi. Setelah itu, Yo-jun pun mengutarakan apa yang ada di hatinya. Ia tulus tanpa dilebih-lebihkan. Ia juga meminta maaf karena perilakunya itu. Ia juga mengutarakan perasaannya bahwa sebenarnya ia menyukai Kim So-bin. Mendengar permintaan tulus dari Yo-jun pun, So-bin pun akhirnya memaafkannya. Tapi ia belum bisa membalas perasaan dari Yo-jun. Namun akhirnya mereka pun kembali berbaikan. Di sisi lain, Nam So-kyun selalu menyempatkan dirinya untuk mencari pekerjaan yang menyediakan tempat untuk makan dan tidur. Karena adiknya Ko-hyun sekarang akan masuk ke seleksi kepolisian dan membutuhkan biaya yang banyak. Ia sampai tak memperhatikan kesehatannya. Dan pada saat bekerja, ia pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Yo-jun yang tahu akan hal itu pun langsung menemuinya di rumah sakit. Yo-jun juga sudah membayar tagihan dari rumah sakit, yang membuat So-hyun tak enak hati dan merasa berutang budi padanya. Ditambah lagi Yo-jun memberikan arlojinya pada adiknya, karena Ko-hyun terlihat menyukainya. Setelah itu Nam So-kyun langsung menemui Yo-jun dan meminta maaf, karena ia tak bisa melunasi hutangnya dalam waktu dekat. Yo-jun memintanya untuk melupakan soal uang dan memintanya bersikap sedikit hangat padanya. Keesokan harinya, Yo-jun meminta suatu berkas penjualan perusahaan kepada kakaknya. Walaupun Yo-jun terpaksa melakukannya karena ia diberi tanggung jawab oleh Nam So-kyun untuk mendapatkan informasi itu. Singkat cerita, Hong Chang-ki tiba-tiba datang dan bergegas menemui Yo-jun untuk berbicara empat mata dengannya. Ia mengatakan bahwa ia masih belum merestui hubungannya dengan Kim So-bin, dan karena hal itu ia meminta Yo-jun untuk berdamai dan menjadi temannya saja. Tapi tawaran itu ditolak
dan Yeojun pergi meninggalkan Hong Chang-ki. Di sisi lain, anak-anak yang melihat pertengkaran itu membicarakan wanita yang diperebutkan mereka, yaitu Kim So-bin. Ternyata So-bin sangat takut karena mempunyai ingatan buruk dan trauma tentang dirinya di waktu kecil yang menjadi buah bibir orang lain, yang membuatnya gelisah dan menangis di tepi jalan. Yeojun yang khawatir karena So-bin tak bisa dihubungi pun langsung mencarinya. Dan saat ketika ia bertemu, ia mendapati So-bin yang sedang menangis. So-bin berkata bahwa dirinya sudah salah mengenal Yeojun. Ia mengatakan bahwa tak seharusnya ia berteman dan mengenal Yeojun karena masuk di dunia Yeojun membuatnya mendapat banyak masalah. Yeojun yang mendengar perkataan itu pun memahaminya bahwa ia memang tak seharusnya mempunyai teman sejati. Malam harinya mendapati seniornya So-hyun sedang dimarahi oleh kepala kantin karena menyebabkan kekacauan di siang lalu. Akhirnya Nam So-hyun pun dipecat karena alasan tersebut. Yeojun yang melihat Nam So-hyun menangis pun merasa bahwa selama ini tak semua orang memiliki hal yang ia punya. Uang? Tidak. Yang ia butuhkan hanyalah kasih sayang. Tapi bagi So-hyun, bekerja untuk menghidupi keluarganya adalah kasih sayang yang sebenarnya. Terjadi perpecahan di kelompok So-bin karena masalah kemarin. Jun pun kembali ke teman-temannya yang lama dan meninggalkan So-hyun dan So-bin sendiri. Keesokannya telah viral video yang menunjukkan bahwa kepala kantin yang sudah bersekongkol dengan seseorang agar So-hyun bisa dipecat karena sebuah alasan. Dan karena Yeojun memviralkan video tersebut, akhirnya kepala kantin pun dipecat. Tiba-tiba So-hyun mendapat telepon dari pihak kantin yang meminta maaf dan ia akhirnya diperbolehkan kembali bekerja. Wang Yongran selalu khawatir dengan Nam So-hyun karena sudah sedari lama ia mempunyai perasaan padanya. Baginya Nam So-hyun adalah pria yang hebat dan karena itulah ia menyukainya. Malam harinya So-bin merenungkan ucapannya pada Yeojun. Ternyata ia tak melihat situasinya dan menyalahkan Yeojun bahwa ia yang memberitahu hubungan mereka kepada publik. Setelah itu ia pun bertekad untuk menebus kesalahannya. Keesokan harinya ia memberikan bunga hiasinthus dan mengatakan bahwa bunga itu ialah ucapan permintaan maafnya. Dan akhirnya mereka pun kembali berbaikan. Di kelas, So-bin diganggu oleh Jungho dan kawan-kawan yang meminta materi dari presentasi mereka. Namun karena trauma masa kecilnya dulu, ia pun menutup telinganya dan sangat gelisah. Untungnya Yeojun pun menjemputnya dan mengatakan pada Jungho dan yang lain bahwa ia meninggalkan kelompok mereka. Setelah itu Yeojun mengajak Kim So-bin untuk mengatasi trauma di masa kecil. Ia mengunjungi tempat perundungannya di waktu kecil dulu. Baginya hal itu sangat sulit dilakukan. Namun karena dorongan dari Yeojun, akhirnya ia bisa berdamai dengan dirinya yang dulu. Singkatnya, saat presentasi kelompok, Yeojun, Nam So-hyun dan So-bin mempresentasikannya dengan sukses. Tapi di sini Jungho mencoba melayangkan beberapa pertanyaan kepada So-bin untuk mengkambing hitamkan So-bin agar kelompoknya tak mendapatkan nilai. Tapi dengan adanya Yeojun di sisinya, ia menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat. Bahkan profesor pun kagum dengannya. Dengan begitu, yang diberikan nilai profesor hanyalah So-hyun dan kawan-kawan, sedangkan Jungho harus meratapi nilainya yang kosong. Setelah itu mereka pun menjadi sangat dekat. So-bin memberi usulan agar mereka mengadakan pesta kecil-kecilan. Nam So-hyun harus bekerja dan pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, En terlihat jatuh cinta pada Nam So-hyun.
Ia sangat berbunga-bunga setelah bertemu dengan Nam So Hyun di kantin. Pada malam harinya, Yeojun dan Kim So Bin menghabiskan waktu berduaan dengan meminum sekaleng bir yang membuat So Bin mabuk berat. Di tengah percakapan mereka, So Bin mempertanyakan diri Yeojun. Baginya, ketika senyuman Yeojun hilang, matanya menampakkan kesedihan. Ketika berjalan pulang, So Bin yang mabuk pun bersikap sangat manis di hadapan Yeojun, yang membuat Yeojun berkata untuk menghentikan sikapnya itu. Yeojun takut akan menyukai So Bin dan bisa saja suatu saat ia akan melukai perasaannya. Yeojun membenci saat orang yang ia sukai itu menangis. Tapi So Bin tetap kekeh. Dan akhirnya Yeojun mengatakan bahwa jika ia sudah memulai, maka ia tidak akan bisa mundur. Dan pada akhirnya mereka pun Kim So Bin mencium Yeojun terlebih dahulu. Dan karena hal itu Yeojun semakin menyukainya. Keesokan harinya So Bin yang mengingat kejadian kemarin malam sangat malu untuk menemui Yeojun. Do you wanna know? Di kampus festival musim semi pun diadakan. Dan ketika Kim So Bin dan Yeojun bertemu, Kim So Bin mencoba untuk pede dan berlagak cool. Tapi pada akhirnya ia mengakui perasaannya itu, bahwa ia takut cinta yang ia rasakan hanyalah cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi Yeojun langsung memeluknya yang menandakan Yeojun juga mencintainya. Dan pada akhirnya mereka pun berpacaran. Bertepatan di hari itu Nam So Hyun sedang ulang tahun. So Bin dan yang lain menyiapkan kejutan untuknya. Seketika setelah waktunya tiba, Yeojun mengajaknya ke asrama milik So Bin, dan mereka pun merayakan ulang tahun Nam So Hyun. Ketika itu ada Miju atau En yang sedang bergabung di pesta itu juga. Miju sangat senang karena pujaan hatinya ada di kamarnya. Itu mereka pun memainkan permainan botol kejujuran. Singkatnya tiba-tiba botol mengarah di antara Yeojun dan Kim So Bin. Dan akhirnya mereka pun ketahuan bahwa keduanya adalah sepasang kekasih. Suatu ketika Hong Chang-ki menemui So Bin yang mengutarakan perasaannya bahwa ia menyukai So Bin. Tapi So Bin menolak pernyataan itu dan meminta maaf bahwa ia sudah menyukai orang lain. Hong Chang-ki membalasnya bahwa seharusnya yang minta maaf ialah dirinya. Ia sangat terlambat untuk menyadari cinta So Bin. Terkadang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi cinta tidak bisa diperlakukan seperti itu. Malam harinya Kim So Bin dan Yeojun membantu asisten profesor yang sedang berjualan di kedai miliknya. Tapi di tengah-tengah kesenangan itu ada Jungkook dan teman-temannya yang sedang merencanakan sesuatu. Mereka menemui So Bin dan membawanya dengan paksa ke kedai mereka. Jungkook mengatakan bahwa So Bin ialah pacar Yeojun, dan ia pun dilempari pertanyaan negatif dari fans Yeojun. Mengetahui pacarnya sedang dipermainkan oleh Jungkook, Yeojun pun segera datang untuk melindungi Kim So Bin. Yeojun tahu bahwa mereka melakukan ini semua demi uang. Seketika ia pun mengeluarkan banyak uang dan melemparnya ke Jungkook. Ia sudah muak dengan perlakuan mereka. Jungkook ia tak terima seketika memukuli Yeojun dan mengajarnya beberapa kali. Tapi Yeojun bangkit dan malah mengatakan ia akan membayar 100 ribuan per pukulan. Pada akhirnya Yeojun pun membawa Kim So Bin pergi dari kerumunan itu. Di sisi lain Nam So Hyun yang mengetahui dari Wang Yongran bahwa Yeojun tengah dipukuli oleh Jungkook, ia pun langsung menemui Jungkook dan membalaskan dendam Yeojun yang memukul Jungkook dengan sangat keras.
Kembali ke Yeojun, ia mengatakan kepada Kim So Bin bahwa inilah kepribadiannya yang sebenarnya. Selama ini senyumannya hanyalah sandiwara belaka. Kepalsuan inilah yang membuatnya selalu menderita. So Bin hanya bisa menatapnya dan tak bisa berkata apa-apa. Kemudian Yeojun pun mencium So Bin. Dan ya begitulah. Keesokan harinya Kim So Bin mendengar bahwa Yeojun tak masuk karena sakit. Ia pun bergegas membeli obat dan menemui Yeojun. Pada awalnya Yeojun yang kesakitan pun langsung sembuh saat melihat pacarnya. Dan mereka pun menghabiskan waktu berduaan bersama. Di sisi lain, Mi-ju yang menyukai Nam So-hyun mencoba memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Karena Nam So-hyun memang tidak punya perasaan pada Mi-ju, akhirnya pun Mi-ju ditolak. Mi-ju pun patah hati mendengar hal itu. Suatu ketika, Wang Yongran dan Nam So-hyun sedang berduaan di taman. Wang Yongran mengatakan jika Nam So-hyun menyukai seseorang, ia harus mengatakan kepadanya siapa orang yang ia sukai itu. So-hyun menjawab, baginya untuk memiliki hubungan pasangan saja sulit baginya karena ia harus bekerja dan tak punya waktu. Tapi suatu saat ia ingin menghabiskan waktu dengan seseorang yang ia suka, yaitu Wang Yongran. Yongran yang mendengar hal itu pun tersentuh. Tapi di sisi lain ia juga simpati pada temannya Mi-ju yang tertolak. Suatu hari Nam So-hyun mendapati telepon dari adiknya yang mengatakan bahwa ibunya sedang sakit keras dan harus segera dioperasi. Nam So-hyun sangat dilema karena operasi itu membutuhkan biaya yang mahal. Akhirnya ia memutuskan untuk tak kuliah dan bekerja saja. Tiba-tiba adiknya datang untuk menemui kakaknya itu. Ko-hyun sangat kaget karena ternyata selama ini kakaknya hanya tidur di sebuah gudang. Ia sangat kecewa pada dirinya sendiri karena ia hanya duduk belajar, sedangkan kakaknya membanting tulang mencukupi kebutuhan keluarga. Dan akhirnya ia pun pergi. Tapi sebelum pergi ia ditahan oleh Yeojun. Dan pada akhirnya Yeojun membantu memberikan uang operasi ibu So-hyun ke rekening pamannya. Nam So-hyun pun sangat berterima kasih. Baginya saat orang lain memberinya bantuan tanpa bisa membalas budi, itu adalah penderitaan yang sangat menyakitkan. Dan malam harinya ia pun tertidur di pinggir sungai. Ia memimpikan ayah yang sudah lama meninggal. Di mimpinya itu ia meminta maaf pada ayahnya karena ia tak bisa melindungi adik dan ibunya. Ia juga tak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Nam So-hyun sangat merindukan sosok ayahnya yang berada di sisinya. Ayah mengingatmu merupakan suatu hal yang mudah dan aku telah melakukannya setiap hari. Merindukanmu adalah hal yang tersulit karena rasa sakit ini tidak pernah pergi. Itulah kata-kata dari Nam So-hyun. Kejadian dari festival tak sampai di situ. Yeojun bicara empat mata dengan Jungkook. Ia mengatakan untuk menjaga sikapnya dan tak mengganggu Nam So-hyun serta Kim So Bin. Atau tidak ia akan terkena imbasnya. Malam harinya, ketika So Bin dan Yeojun sedang berkencan, Yeojun menemukan buku catatan Nam So-hyun yang tak sengaja ia bawa. Setelah melihat tulisan dari buku itu, ia menyadari bahwa Nam So-hyun sudah tak lagi mempunyai tempat untuk tidur karena berakhirnya masa kerjanya. Ia pun langsung berlari dan meminta maaf pada Kim So Bin karena meninggalkannya. Ia menemui Nam So-hyun dan mengajaknya untuk tinggal bersama. Di sini Nam So-hyun minta maaf karena ia tidak bisa menolak. Dan akhirnya Nam So-hyun pun menjadi teman sekamar Yeojun. Ada kejadian lucu.
saat Sohyun sedang makan bersama Yojun. Ia memakan sebuah jamur truffle seharga 300.000 won yang membuat perutnya mual setelah mendengar hal itu. Dan keduanya seperti adik kakak yang saling diam-diam menyayangi. Suatu ketika Profesor Park mengajak muridnya untuk liburan bersama. Dan yang datang hanya Yojun dan teman-temannya. Dan mereka pun menikmati liburan mereka. Di tengah kebahagiaan itu, pelan-pelan ingatan Yojun mulai pulih. Kita flashback ke masa lalunya. Terungkap selama ini yang membuat keluarganya menderita ialah ayahnya sendiri. Kakaknya mencoba melindungi Yojun dengan menuruti semua perkataan orang tuanya. Yojun Won mengorbankan kebebasannya sendiri buat adiknya. Bebas tidak dikekang oleh orang tuanya. Terkadang orang yang paling kita benci sebenarnya ialah orang yang paling kita harapkan dalam hidup kita. Rumah seharusnya adalah tempat untuk mencari kasih sayang. Namun beberapa anak tidak seberuntung itu. Setelah tahu masa lalunya, Yojun langsung menemui kakaknya. Ia sangat marah karena kakaknya selama ini membiarkannya membencinya hanya karena sebuah kesalahpahaman. Tapi karena pertemuan itu, Yojun dan kakaknya pelan-pelan mulai perbaikan. Suatu ketika Kim So Bin berjalan sendiri di halaman kampus. Tiba-tiba Jungkook mengajaknya dan meminta bantuannya. Di ruang klub, ia merekam Kim So Bin. Dan video itu disiarkan dengan tagline pelecehan seksual. Melihat video itu, Yojun pun berlari dan langsung mencari di mana ruangan itu berada. Tiba di sana, ia langsung mengejar Jungkook. Namun pukulannya tidak jadi dilayangkan karena trauma masa lalunya. Tapi Jungkook ternyata hanya bersandiwara. Dan ia pun kembali mengejar Yojun. Untungnya Wang Yoran datang dan akhirnya Jungkook ditangkap kepolisian. Setelah mengobati Yojun, Sobin merasa bersalah karena terlalu bodoh mengikuti Jungkook ke sana. Tapi Yojun menampiknya dan mengatakan bahwa Jungkooklah yang membuat kejahatan. Ia juga tidak menduga bahwa teman yang ia kenal selama bertahun-tahun akan berbuat seperti itu. Ia pun dengan lemah lembut mengelus kening Kim So Bin. Keesokan harinya, ayah Yojun mengetahui video anaknya yang sedang viral. Mengetahui hal itu, dengan marah ia langsung menyuruh ajudannya untuk menjemput Yojun. Dan pada akhirnya Yojun pun pergi ke rumah ayahnya dengan paksa. Dan karena ingatan masa lalunya, ia tak berkutik di hadapan ayahnya. Di sisi lain, kakaknya yang tahu dari Sobin bahwa Yojun pulang ke rumah orang tuanya, langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan adiknya itu. Di rumah, kakaknya mendapat Yojun yang akan dipukul menggunakan sebuah benda tumpul. Yojun Wan mengeluarkan adiknya dari ruangan itu, dan ia pun berhadapan dengan ayahnya. Di sana ia memperingati ayahnya untuk jangan pernah mengusik Yojun Wan lagi. Dan mereka pun membuat ingatan masa lalu terungkap dan terulang kembali. Setelah kejadian itu, Yojun dan kakaknya saling mengutarakan isi hati mereka. Kakaknya selama ini menderita karena melihat Jun pingsan dianiaya oleh ayahnya di waktu kecil. Hal itulah yang membuat Junwan bertekad untuk melindungi adiknya. Bahkan ibunya juga mendapat kekerasan fisik dari ayahnya, yang membuat trauma keluarga itu sangat mendalam. Tapi sekarang hal itu sudah berakhir. Berita CEO perusahaan micin sudah terungkap ke media, dan ayah Jun sekarang sangat frustasi karena semua orang yang selama ini berada di bawahnya menghilang. Bahkan istrinya kabur membawa semua harta benda miliknya. Karena frustasi, ia mendatangi rumah Jun dalam keadaan mabuk. Di sana ia mengacau dan akan memukul Jun. Sesaat Jun menangkis pukulan ayahnya.
anak yang ketakutan karena selalu dipukuli oleh ayahnya sekarang sudah tiada. Jun mengatakan hal itu pada ayahnya dan membuat ayahnya tertegun sejenak. Setelah itu ayahnya menemui Junwan dan membujuknya agar kembali saja dan mereka semua bisa menjalin ikatan keluarga yang harmonis. Tapi Junwan mengatakan bahwa sekarang ayahnya hanya sebatang kara. Ia tak punya siapa-siapa lagi. Harusnya ia mengatakan hal itu kepada ayahnya sejak dulu. Tapi ia mengatakannya kepada orang yang ia sayangi dan ia lindungi, sehingga melukai perasaan Yojun di waktu kecil. Namun semua itu sudah berakhir. Ayah Yojun ditangkap kepolisian karena dugaan KDRT dalam rumah tangga. Yojun dan Junwan menjalani hidup dengan tenang. Di sisi lain, Yongran dan Hong Chang-ki menyerah untuk memperjuangkan cinta mereka dan memilih merelakan cinta keduanya. Mereka berdua juga saling menyemangati dan saling mengobati luka cinta sepihaknya. Hubungan Kim So Bin dan Yojun bertambah erat karena sekarang tak ada lagi yang mereka sembunyikan dari keduanya. Jungkook juga sudah insaf dan meminta maaf pada orang-orang yang telah ia lukai, termasuk Kim So Bin. Singkatnya, ada tugas kelompok dari Profesor Park dan tanpa membuat kelompok baru. Tapi pada akhirnya mereka pernah menjadi teman yang sangat dekat. Mereka menjalankan tugas dengan senang hati dan bahu-membahu. Itulah yang tercerminkan dari presentasi mereka. Dan pada akhirnya, drama ini ditutup dengan pertemuan Yojun dengan pacarnya Kim So Bin dan teman yang ia anggap seperti kakaknya sendiri, yaitu Nam So Hyun. Dan mereka menjalani hidup seperti biasa, tapi dengan kebahagiaan yang melekat di hati mereka. Kebiasaan sulit diperbaiki. Orang-orang hidup dengan cara familiar untuk mereka. Meski mencoba untuk berubah, kau akan kembali ke tempat yang diingat pikiran dan hatimu. Dunia tak ingin melihat masa muda yang sebenarnya. Kita hanya bisa meniru yang dilakukan oleh orang dewasa dengan mengikuti peraturan dan tidak membuang waktu. Dan berakhirlah drama At a Distance Big Screen ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah subscribe. Dan ya, see you next video. Adios di Karamelos. Bye bye. Sampai jumpa.